Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan MDS Solder. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kabel speaker. Ini pembahasan singkat saja untuk sebagai acuan teman-teman. Jadi jangan sampai melakukan hal ini pada kabel jalur ke speaker. Di sini ada kabel isi 4 seperti ini ya. Ini untuk diameter kabelnya 2,5 mili. Ini untuk subwoofer. Akan tetapi sebenarnya ini kurang besar untuk subwoofer, karena untuk standar dari kabel subwoofer bisa menggunakan yang 4 mili. Akan tetapi ini dipaksakan saja untuk 2,5 mili untuk handle subwoofer. Jangan sampai untuk kabel speaker ini disambung seperti ini. Nah, karena ini ada orang. Kebetulan ini saya meminjam untuk kabelnya. Dan di sini ada sambungannya. Sambungan seperti ini sangat rawan dan sangat berbahaya sekali. Apalagi untuk penyambungannya seperti ini. Jadi sejajar semuanya untuk penyambungan kabelnya. Ini sangat bahaya. Dan di sini saya saat menggunakan kabel ini ada satu spikon ini tidak bunyi. Dan setelah saya goyang-goyang untuk kabelnya, baru bisa nyambung, bisa putus, bisa nyambung, bisa putus, seperti itu terus. Dan saya curiga di sini di bagian sambungan. Kita lihat, kita dekatkan. Ini sudah terlihat ya. Ternyata setelah saya buka untuk isolasinya, bagian dalam kabel sudah ngefong seperti ini. Jadi berbubuk. Nah, ini terlihat jelas sekali loh. Ini putus. Dikarenakan apa? Setiap penyambungan pasti akan menimbulkan hambatan tertentu. Jadi umumnya kabel seperti ini ya, normalnya arus akan berjalan terus-menerus tanpa adanya hambatan seperti itu jika kabelnya normal, tidak ada sambungan. Akan tetapi jika kabel ini sudah disambung, pasti di sini akan ada penambahan lilitan istilahnya. Jadi diameternya sudah bertambah dengan kita menyambung kabel tersebut. Sehingga jika kabel ini dilewati arus dan juga tegangan besar, itu pasti di sini akan tertimbul panas, akan menimbulkan panas. Dan alhasil lama-kelamaan untuk kabel ini akan seperti ini. Akan ngefong ataupun bubuk istilahnya. Dan ini sangat berbahaya sekali jika dilakukan penyambungan seperti ini. Nah, harusnya seperti apa ya? Jangan disambung seperti ini. Jadi jika ada yang putus salah satu ya dipotong semua saja. Kita ambil amannya, bukan kita ambil sayangnya. Karena seperti ini bisa kita lihat, ini banyak sekali. Di sini sudah ada indikasi kabel sudah meleleh dikarenakan penyambungan secara mandiri, bukan penyambungan pabrik. Jadi penyambungan mandiri, dan seperti ini hasilnya. Karena jika untuk power kita itu tegangannya besar atau daya wattnya itu besar, kita tidak boleh meremehkan kabel yang menuju ke speaker. Karena kabel yang menuju ke speaker itu bisa menyebabkan panas, tergantung dengan besarnya watt power amplifier kita. Karena ini kabel ini sangatlah vital sekali, tidak boleh disambung seperti ini. Dan ini akan saya lakukan pemotongan. Ini hanya nanggung sekali sebenarnya, cuma setengah meter kira-kira. Untuk panjang dari yang disambung sini hanya setengah meter saja. Dan jangan sampai teman-teman melakukan hal seperti ini. Ini bisa rawan dan bisa berbahaya sekali. Semisal ini ada dua buah ini meleleh sekaligus,
istilahnya kabel positif dan negatif ini sama-sama meleleh, nanti akan bersentuhan langsung dan mengakibatkan konsleting. Alhasil power Anda akan ikut terbakar. Jika ingin menyambung, ya bisa saja, bisa. Akan tetapi gunakanlah konektor. Konektornya seperti apa? Bisa menggunakan konektor yang seperti ini. Ini konektor khusus penyambungan kabel. Dan jika mau menggunakan konektor seperti ini, kita tidak boleh langsung menyambungkan tembaga seperti ini, langsung kita masukkan, tidak boleh untuk syarat standarnya. Akan tetapi kita harus memasangkan dulu sekun. Jadi ada sekun khusus untuk penyambungan seperti ini, penyambungan konektor. Ada untuk sekunnya. Akan tetapi jika tidak ingin membeli sekun, cukup ini kita kasih timah solder. Ini kita solder dulu dan baru kita masukkan ke sini, ke konektor ini, ke konektor penyambungan ini. Seperti itu untuk cara lebih aman. Akan tetapi untuk jangka panjangnya juga tidak bisa dipastikan aman jika kita menyambung menggunakan konektor seperti ini. Yang paling aman adalah ya kabelnya ini, jangan sampai putus, jangan sampai diputus dan disambung seperti ini. Ini berbahaya sekali teman-teman. Kesimpulannya seperti ini, jangan sampai untuk kabel speaker ada yang disambung secara mandiri atau disambung sendiri seperti ini. Gunakanlah kabel sesuai dengan standar pabrik, jadi tanpa terputus, itu lebih aman dan lebih kuat. Jika seperti ini nanti rentan terjadinya seperti ini apa namanya ini, ngefong seperti ini. Dan ini kita akan melakukan pemotongan saja. Kira-kira nggak sayang abang? Ya sayang sih sayang, tapi saya lebih sayang ke power amplifier, tidak ke kabelnya. Karena harga kabel dengan power amplifiernya itu lebih mahal harga power amplifiernya. Nah ini sudah saya putus dan akan saya kupas lagi untuk melakukan penyambungan baru. Dan ini yang sudah saya potong ini saya buang saja atau saya manfaatkan untuk kabelnya ini untuk penyambungan atau instalasi yang lain, dan tidak akan saya sambungkan lagi karena terlalu berbahaya. Seperti itu. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga membantu dan semoga menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya. Dilanjut, jangan lupa subscribe.